Hmm. Oke, selamat datang di Lawekte Auto. Kali ini saya masih di BMW Astra Sunter dan saya ingin mereview mobil. Memang generasi ini saya udah pernah review ya, dari X yang 1, X4, X5, dan yang sekarang saya review adalah X yang paling terbaru, X7, atau yang biasa disebut ngikutin seri 7 ya. Oke, apa istimewa dari mobil ini? Langsung saja mulai review. Untuk tampilan depannya memang dia benar-benar, karena dia X7 ya, tetap ngikutin yang 7 series. Dia grillnya besar begini ya, dengan chrome. Chrome sih cuma hanya di sekitar sini doang sih. Ini ada accent control dan piano brake. Jadi di sini bagusnya dia, karena dia seri 7 dia sudah ada kamera parkir. Jadi bawah sini memang chrome-nya memang lebih banyak. Nih, di area dekat fog lamp juga chrome. Ini cuma hanya lapisan apa, kayak carbon fabric gitu ya, jadi ya lebih oke. Dan di bawahnya dia di sini ada lampu fog lamp yang DRL. Lampu utamanya dia sudah full LED dengan blue gitu ya, karena ini katanya sih semi hybrid, tapi ini bukan hybrid, benar-benar mobil masih bensin. Di sini logo BMW-nya masih yang kental banget biasa ya, misalnya chrome gitu ya, jadi mewahnya terlihat sekali. Kalau menurut saya sih memang mobil ini sih benar-benar oke ya, tapi memang untuk tampilan grillnya ini memang ada yang bilang bagus, ada yang bilang sedikit mengganggu. Dan dia tetap ada kamera sensor parkir di corner di sebelah sini, di sini itu ada kamera parkir ya. Oke, habis ini kita langsung lihat mesinnya. Nah, kita lihat mesinnya untuk yang X7. Sebenarnya mesinnya itu hampir sama semua dengan tipe kayak X sebelumnya, mulai dari X1 sampai X5 itu, sampai X5 itu semua mesinnya memang hampir sama, 3000 cc dengan twin turbo. Tapi memang kalau yang ini adalah menggunakan penggeraknya all wheel drive, sebenarnya sih hitungannya sama kayak 4x4. Untuk tenaga sendiri dia bisa mencapai sekitar 350 horsepower, itu diraih di sekitar 6000 rpm. Dan untuk torsinya sendiri bisa mencapai sekitar 450 Nm. Maaf, tadi yang tenaga itu horsepower ya, 350 horsepower, torsinya 450. Untuk ruang mesin memang dia benar-benar tidak terlalu di cover plastik ya, dia di sini ada besinya, jadi lebih rapi. Dan dia di sini ada penyangga mesinnya gitu, jadi kayak seolah-olah ditahan mesinnya nih, keren gitu, jadi kelihatan unik. Dan di sini dia ada peredamnya juga. Oke sih untuk ruangan mesinnya. Nah, ini suaranya dia tidak terlalu masuk banget. Oke, kita langsung tutup aja. Dan tetap tutupnya kita harus agak kencang sih. Untuk tampilan sampingnya dari BMW X7 ini memang dia lebih sedikit membesar daripada yang X5. Ya, karena generasi yang ini memang benar-benar, karena dari grillnya aja udah mulai besar, jadi ukuran bodinya jadi lebih besar. Handle dilengkapi juga sama alat bodi, ada buat kilas ya. Spion juga sudah ada monitoring blind spotnya. Di sini ada lampu sen dan ada kameranya juga di sini. Jadi kameranya udah 360 ya, jadi 360 derajat. Jadi semuanya itu kita bisa lihat dari monitor, itu bisa lihat kanan kiri depan belakang, itu bisa terkontrol sama kita. Dan di sini ada lapisan chrome memancing membulat itu ruang kaca. Dan di sini ada pilarnya sudah menggunakan piano black. Dan uniknya mobil ini sampai di pilar dalamnya ini dia ada tulisan logo X7-nya di sini. Jadi lihat sekali. Tuh. Unik ya, unik banget. Dan di sini ada rear bukan spoiler, roof rail. Jadi buat tambahan kita kalau menambah bagasi di belakang ya. Dan ciri khas BMW adalah dia bisa buka tangki bensin di sini. Dan di sini dia benar-benar warna body ya, dia tidak ada namanya
kayak hitam gitu ya, drop gitu ya. Jadi benar-benar full body. Dan di sini dia ada sensor parkirnya juga di cornernya. Ada lapisan chrome juga yang nyambung dari belakang. Tapi dia memang karena mobilnya cukup tinggi, jadi dia ada pijakan gini ya buat naik. Tapi harusnya sebenarnya sih kalau ini menurut saya agak kurang efektif sih. Lebih efektif lagi tuh kalau kita naik kita ada pegangan di sini. Tapi ya sudahlah. Oke, kita tadi dulu sebentar. Perbedaannya lagi dia di sini ada listrik dan ada saringan udaranya. Beda sama yang tipe X5. Kalau X5 memang kelihatan banget di sini ya. Kalau X7 dia seperti ini. Oke, kita langsung lihat ke belakang yuk. Nah, untuk tampilan belakangnya dia seperti ini ya. Tampilan dari X7 memang tidak berbeda dari X5, tapi kelihatannya memang lebih membesar, lebih gemuk, lebih tinggi, jadi lebih gagah. Dan untuk di belakang sini bumpernya juga terdapat reflektor, ada sensor parkirnya juga 2 titik, ada asam silver di sini. Aplikasinya walaupun di sini hanya sebuah bohongan ya, karena knalpotnya juga pendek, tapi jadi lebih bagus dan lebih oke. Di sini ada list room yang nyambung, tapi menurut saya jadi agak kurang terlalu banyak room, jadi gimana gitu ya, walaupun lampunya full LED. Dan di sini ada rear wiper, ada defogger juga, ada spoiler, dan remote stop lamp di sini. Ada tandanya model subpin di atasnya. Nah, apakah mobil ini mempunyai pintu bagasi yang elektrik? Ya memang sih pasti elektrik, tapi maksudnya pakai nih, kita udah megang kunci ya, kita udah megang kunci. Apakah dia bisa kita pakai sensor gitu? Nah, tidak bisa. Apa saya ada yang salah? Harusnya sih bisa, karena di 7 series aja itu bisa. Coba kita langsung buka di sini ya. Kan udah elektrik pastinya. Tuh. Dan uniknya dia buka pintu bagasi memang tidak full gini ya, karena dia yang mobil cukup tinggi. Jadi ini bukanya itu ada nih buat bukanya. Dan udah elektrik juga. Tuh. Lumayan ya, ini bisa buat duduk ya kalau kita di bagasi ini. Dan di sini dia bagasinya nggak begitu luas banget, tapi lumayan lah buat naruh koper satu itu dia, tapi ditidurin kalau ke tas kecil muat. Dan ini ada tempat setelan bangku di baris ke-2 dan ke-3 nih. Dan di sebelah kanan sini ada buat P3K. Tuh. Ada tempat penyimpanan lagi dan ada buat colokan 12 volt. Dan di bawah sini ada tempat penyimpanan ya. Walaupun memang dia sudah tidak ada ban serep karena bannya juga sudah menggunakan run flat tire. Tapi unik ya, di sini dia benar-benar semuanya ini serba elektrik. Jadi kita mau buka pintu ini pakai elektrik, ini juga elektrik. Dan ini kayaknya sih kalau saya rasa mobil ininya ini bisa menampung dudukan sekitar berapa kilo gitu ya. Kalau menurut saya sekilo pasti bisa lah ya. Ya, belum sebentar aja di bawah bagian tahu nih dudukannya berapa ya, berapa kilo ya paling kuat. Dan di sini dia ada tempat penyimpanan lagi di area pintu bagasi ini. Tuh, buat toolkit. Keren ya, keren banget. Oke, kita balikin lagi. Nah, dia udah benar-benar otomatis mancing dan di sini. Ada kamera parkir juga tuh di sini ya, di bagian belakang. Oke, kita habis ini langsung bahas bannya. Ukuran bannya dia menggunakan profil bannya adalah 285/45 dengan ring 21. Jadi ukuran lebih besar daripada yang X5. Dengan 5 baut dia masih menggunakan yang dual tone sih, tetap dual tone. Dan untuk rem cakarnya kelihatan banget ya, kelihatan banget, gede banget di sini. Dan dia ada ininya masih yang sewarna dengan pelek. Untuk rem depan dia juga sudah menggunakan rem cakram, jadi nggak oke. Kita lihat di samping kiri dan terang. Dan banget ya, benar-benar mobil ini X7 series atau tipe X series yang benar-benar paling gede ya, dan paling oke lah. Udah, kita langsung bahas ke dalam aja. Oke, sekarang kita berada di dalam BMW
X7 ya, atau seri X series yang tipe 7. Ini sangat enak sih duduknya di sini, dan sebenarnya sih dengan tipe-tipe BMW dengan X4 itu juga masih sama aja sih sebenarnya. Sami ya, oke lah. Apalagi kalau yang ini dia pengaturan setirnya dia udah elektrik. Baik tilt atau teleskopiknya dia sudah elektrik. Untuk ini ya, sebelah kanan tetap wiper, sebelah sini juga sen sama lampu dim. Ada di setirnya ada buat manual, kalau apa namanya? Ya, yang buat pedal shift ya, lupa saya. Dan di sini dia kita kecilin dulu biar nggak. Dia menunya tetap sama, radio ya di sini ya tuh. Tapi tidak terkoneksi. Dan ini ada buat voice command. Ini buat audio, yang di sini buat cruise control, ini buat pengatur kecahayaannya. Sama sih, sama kayak yang BMW yang sebelumnya juga. Untuk di sebelah kanan, pinjam dulu bentar. Nah, untuk di sebelah kanan sini dia juga sudah ada bangku, ini buat door lock, handle. Dan di sini ada buat bangkunya nih, buat kita ngatur bangku, posisi bangku belakang. Harman Kardon, di sini speakernya. Spion sudah electric mirror dan electric track. Pintu bagasi bisa buka dari sini. Power window ala auto. Dan di sini udah window lock dan buat buka tirai belakang. Dan di sini dia ada door pocket dan cup holder. Di situ buat buka kap mesin. Di sebelah kanan tetap biasa buat lampu ya, yang sudah modern. Dan di sini ada tempat penyimpanan. Dan di sini ada semacam kayak lapisan kayak kayu gitu sih, keren, bagus, dan ada lapisan silvernya, keren sih. Sebelah sini juga ada hand grip, sun visor, ada kaca plus lampu. Bangku dia sudah menggunakan yang elektrik. Dan ini ada setnya ya, setnya di situ tuh buat settingnya. Oke sih, keren sih. Dan di sini ada ambiennya juga. Nah, untuk custom meternya memang hampir sama semua ya. Dia sudah full layar. Dan ada indikator parkingnya. Dan ini tetap nih. Ada indikator di mobil. Nah, di sini dia sama sih sebenarnya. Untuk tipe BMW itu sama semua, ininya navigasinya sama, menu-menunya juga semuanya sama sih menurut saya. Di sini juga ada media. Coba kita ke menu. Nah, sama sih semuanya, tapi dia lebih modern sih daripada yang tipe-tipe di bawahnya sebelumnya. Tuh. Udah ketahuan ya, flat tire aktif. Jadi udah nih bannya oke semua. Kalau dia merah pasti berarti ada yang masalah di ban itu. Keren sih, pokoknya keren banget. Dan ini terhubung dengan kamera parkir yang ada di belakang layar ini. Dan di bawahnya itu ada lampu hazard yang masih kita sentuhan sih. Dan di sini AC sudah dual zone, bisa diatur. Dan di bawahnya ada buat tombol audio secara manual. Di sini ada tempat penyimpanan. Oke sih, bentuknya bagus banget. Dan ada wireless charging, cup holder, dan power outlet. Dan ini ada buat tombol buat menyejukkan minuman. Jadi kayak semacam AC tapi buat dingin minuman. Tuh, keren ya. Keren. Jadi bisa buat ngatin, bisa buat dinginin, luar biasa. Dan ambiennya bukan selain di pintu ini, juga ada di sini nih. Area tengah, area sini, sama pintu kiri. Dan di sini di area transmisi dia bagusnya udah dilapisi dengan piano black, jadi benar-benar mewah sekali. Dan tombol-tombolnya banyak, tapi dia kalau yang ini selain 3 mode, dia ada yang adaptive cruise control, jadi kita bisa atur dari cruise controlnya. Dan ini udah ada auto hold, electronic parking brake, ini automatic, jadi kalau turunan ini kita bisa memperlambat mobil secara otomatis. Dan ini buat ditanjakan atau yang biasa disebut dengan 4x4. Dan di sini buat apa ini ya, kalian bawa komentar aja di bawah. Di sebelah kanan transmisi ada idling start stop, ada buat kamera. Kalau mobilnya hidup nih, ini langsung bisa ke kamera ke semua sisi. Dan di sini ada sensor parkir, ada vehicle stability control.
cirinya mewah ya, lucu loh buat transmisi. Jadi kita kalau kita jalan tinggal ini doang, kalau kita mau ke P ya tinggal pencet ini P doang. Keren sih. Dan di sini ada buat media ya, biasa nih, cuma biasa. Dan kalau mau buka armrest ini yang udah terbuat dari kulit juga, ini kita buka dari tombol sini tuh. Dan di dalamnya dia ada colokan 12 volt. Untuk di sebelah kiri dia ada laci, sudah soft opening. Spion tengah sudah dynamic view. Ada lampu baca di sini sama ya kayak tipe-tipe yang sebelumnya. Ada buat panoramic sunroof. Dan di sini ada sun visor kaca plus lampu. Di sebelah kiri tetap juga ada apa? Ada hand grip ya. Nah, saya baru menyadari kalau di bagian depan ini memang semua tipe BMW itu tidak diatur seat beltnya secara naik turun. Karena dia ini kan punya bangkunya yang sudah bisa naik turun pakai elektrik ya. Jadi kayaknya yang di bangku driver ini memang sengaja tidak dibuat untuk naik turun seat beltnya. Makanya saya dari kemarin mohon maaf kalau ada yang salah kata itu, yang review BMW sebelumnya kalau katanya bisa hack adjustment, tapi padahal aslinya tidak. Apalagi ya ini bagian depan sini. Untuk bangkunya sih memang bagus ya, dia tipe kotak-kotak gini jadi lebih mewah, lebih catching gitu ya, lebih catching dan lebih oke lah. Oke, nggak usah berlama-lama, kita langsung pindah ke baris kedua yuk. Memang BMW S7 ini yang agak meribetkan pas masuk ya, karena nggak ada pegangan di sini, jadi kita tuh masuk tuh walaupun dia memang ada penahannya tadi tuh yang saya bilang, tapi agak susah sih masuknya. Dan ini di sini ada layar, apalagi yang kaki saya panjang itu agak ngeri. Oke. Nah, untuk di bagian baris keduanya ini dia memang benar-benar semi captain seat, yang dimana nih bangkunya ya oke sih, jadi benar-benar pas 2 orang. Dan uniknya juga di sini juga mempunyai layar ya, bukan di kanan doang, di kiri juga ada. Dan layarnya memang hampir sama yang ada di depan situ. Ini coba kita nyalain satu ya. BMW semuanya sama, tapi memang bedanya dia tidak ada yang mode apa gitu tadi tuh. Tapi kalau buat cut sih ada tuh, settingan cut tetap ada tuh, hampir sama sih. Jadi kita bisa nyetingnya dari belakang, jadi kita kalau pakai supir ya oke. Nah, kita matiin aja. Dan di sini dia kayak ada lampu ambiennya gitu ya, keren banget di daerah bangku ya. Sebelah kiri juga ada. Dan ambiennya ada di tempat sebelah sini. Ada twitternya, di bawahnya ada cup holder dan door pocket. Handle yang model begini. Dan uniknya itu adalah mobil ini itu dia mempunyai, kalau kita pencet yang sebelah sini berarti buat buka kaca sebelah kiri. Kalau yang ini buat buka kaca sebelah kanan. Kita buka gini. Nih buat buka tirai. Jadi kita kalau kita lagi nggak ada matahari gitu enak banget yang lihat area luar ya. Dan yang kalau yang ini sekalian buat buka sunroof yang ada di sini. Yang di belakang deh. Tuh. Keren ya. Dan ini buat tutupnya lagi. Di tombol sebelah kiri juga ada tuh. Jadi kalian kanan kiri bisa, oke. Dan keren sih. Dan yang sebelah kiri adalah buat buka sunroof tengah biasa. Wow, keren ya. Keren. Jadi kita nggak perlu ngatur dari depan lagi ya. Jadi di belakang juga bisa. Keren. Dan ini bagus ya, kalau yang ini bukan hanya kaca depan doang, kalau lagi mesin mati itu kacanya bisa kebuka, kaca belakang juga bisa kebuka. Dan udah auto. Nah, walaupun mesin keadaan mati seperti ini. Dan kita tutup lagi tirai ini biar enak. Otomatis loh. Keren ya. Dan di sini ada lampu baca. Tuh. Keren. Dan ada hand gripnya juga di sini. Untuk AC dia bisa diatur ya kecepatannya, dan ini buat apa ya? Buat aux dan USB. Kita bisa nyetel lagu juga dari sini. Keren ya. Karena ini terhubung dengan layar yang ada di sini.
Keren sih. Kira-kira saya harus coba duduk di baris ketiga nggak? Yaudah coba aja yuk. Nah, memang kalau mau masuk ke baris ketiga tuh memang agak meribetkan. Dan ini kan bisa kita turunin gini. Memang di sini tuh ada tombol ya, sebuah tombol di sini buat ngatur bangku. Tuh. Ini ada kanan kiri ya. Tapi kita kalau dia otomatis nih, dia maju habis. Oh, itu buat ngatur bangku. Nah, keren banget. Jadi buat ngelipat bangku dari sini ya. Luar biasa. Dan di sini buat kita maju, buat masuk ke baris ketiga. Ini kita langsung maju. Ternyata tidak bisa. Biasanya udah maju loh. Tetap majunya harus secara manual. Ternyata emang sangat meribetkan ya. Harus dilakukan secara manual juga. Nggak pakai ini. Ya Allah, agak meribetkan ya. Dan kita duduk di baris ketiga ini. Ya, pokoknya harus kita ribetin lagi ya. Dan dia otomatis emang mundur. Ya, tapi memang sih agak sedikit meribetkan sih. Tapi oke lah. Dan di sini ada tempat penyimpanan. Ya, tempat penyimpanan. Dan di sini ada ambiennya juga dan ada lapisan wood panel gitu ya. Dan ada cup holdernya di sini. Di sini kayak armrest tuh enak banget. Dan di sini dia ada seat beltnya di baris kedua tuh yang sudah adjuster loh. Nah, airbagnya memang dia benar-benar bukan 2 doang atau bukan 4 doang. Dia ada 8 sebenarnya. Nah, di bangkunya itu, di antara bangku yang supir sama bangku penumpang kiri itu dia ada lagi 2. Jadi totalnya ada 8 airbagnya ya. Keren. Dan di sini ada kisi AC, di tengah sini tadi kisi AC di pilar B itu. Nah, ini bangkunya. Headrestnya 2 titik. Emang ini jujur ya bukan buat 3 orang ya. Ini hanya buat 2 orang. Dan untuk di atas sini, sini pinjam dulu. Dan di sini ada semacam AC ya yang bisa kita atur ya. Di sini pengaturan AC-nya. Dan di belakang sini ada sunroof. Keren ya. Dan bisa atur dari sini. Tuh. Tuh. Bisa juga tadi diatur dari pintu kanan kiri. Keren. Pokoknya mobil ini benar-benar sangat mewah. Dan di sebelah kiri sini dia ada buat colokan charger juga 12 volt. Luar biasa. Di sebelah kanan tapi nggak ada. Kita bisa langsung keluar saja yuk, karena lama-lama kok saya duduk di baris ketiga nih kurang nyaman. Coba kita gini, jadi otomatis. Ya om. Tapi memang karena saking elektrik ini memang jadi agak sedikit lambat ya. Yang namanya juga elektrik, kita harus ikutin sesuai zamannya. Nah, jujur ya, BMW X7 ini menurut saya sih memang mobil yang SUV dari BMW yang menurut saya benar-benar paling besar dan paling ya benar paling mewah sih. Tapi kalau baris pertama kedua oke, tapi baris ketiga ya saya sih no comment, benar-benar gak enak. Dan kalian kalau mau lihat mobil ini secara langsung, ini tepatnya ada di BMW Astra Sunter. Jangan lupa nih hubungi nomor di deskripsi kalau mau tahu harganya lebih ya, harga lebih jauh. Karena memang harganya itu mencapai lebih dari 2M sih, 2 miliar. Oke, sekian dulu video saya hari ini mengenai BMW X7 tahun 2020. Mohon maaf kalau masih salah kata dalam review mobil ini dan mobil-mobilnya, karena saya sebagai manusia itu masih kurang familiar dan kesalahan saya mohon dimaafkan. Jangan lupa klik like, subscribe juga channel saya Ilham FT Auto, dan bagikan kepada seluruh sosial media di sosial media Anda ya. Oke, terima kasih telah menonton. Sampai jumpa di video saya berikutnya.